Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dengan tema bagaimana mempersiapkan presentasi bisnis secara efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Cek Gunawan SEMM. Sudah gak sabar ya? Yuk kita simak. Adapun penjelasan yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama, penjelasan dan jenis presentasi. Yang kedua, cara membuat konten yang berdampak dan dapat mempengaruhi audiens. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan di akhir presentasi. Nah teman-teman, sebelum kita ke inti pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu presentasi. Nah, singkatnya, presentasi merupakan kegiatan pemaparan informasi terhadap audiens untuk memotivasi audiens ke arah tindakan tertentu. Agar suatu pesan yang disampaikan oleh presenter dapat diterima dengan baik oleh audiens, presenter harus mempersiapkan presentasinya dengan baik. Nah, pokoknya teman-teman harus nonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan membagikan tips and trik bagaimana mempersiapkan presentasi dengan efektif dan efisien. Oh iya, terakhir dari aku nih, aku mau kasih tahu jenis-jenis presentasi itu ada apa aja sih. Yang pertama, ada briefing, ada report, ada podcast, ada presentasi virtual, dan yang terakhir ada webinar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita membuat konten yang berdampak dan dapat mempengaruhi para audiens. Ada 3 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi virtual. Yang pertama, buatlah konten yang kreatif. Yang kedua, buatlah slide presentasi yang menarik. Yang ketiga, sampaikan presentasi yang berdampak. Dari segi teknis, pastikan perangkat yang kita gunakan dalam keadaan baik. Dari sisi pemateri, pastikan gestur tubuh, gerak tangan, senyuman, intonasi, penggunaan bahasa yang efektif, dan tatapan mata arahkan ke arah kamera seolah-olah kita sedang bertatapan dengan audiens. Dari sisi lain, kita dapat melakukan interaksi 2 arah dengan audiens. Misalnya dengan melakukan sesi tanya jawab, game interaktif, atau roleplay, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, terakhir dan yang paling utama, yaitu akhiri presentasi dengan keyakinan dan antusiasme yang tinggi yang memberikan kesan mendalam. Tindakan yang dapat dilakukan di akhir presentasi. Setelah presentasi tersampaikan dengan baik, pastikan kita melakukan beberapa hal untuk menyempurnakan ending dari presentasi kita tersebut. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengukur sejauh mana presentasi kita telah tersampaikan kepada audiens dan memancing feedback audiens sehingga kita dapat melanjut ke tahap berikutnya untuk mencapai tujuan bisnis yang kita harapkan. Nah, hal yang dapat dilakukan setelah presentasi adalah membagikan handout atau selebaran kepada audiens untuk mengetahui apakah memahami apa yang kita sampaikan, memberi kesempatan audiens untuk bertanya secara tertib, mengulangi pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap, mengakhiri presentasi dengan ringkas dan apresiasi. Jadi kesimpulannya, dalam dunia bisnis, kegiatan presentasi bukanlah hal yang baru. Kegiatan presentasi yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi lembaga dan institusi. Apapun jenis presentasi yang akan dibawakan, pastikanlah persiapannya dilakukan secara efektif. Bagian terpenting dari mempersiapkan presentasi adalah memutuskan apa tujuan yang akan dicapai. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin menggali lebih dalam lagi tentang materi ini, kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar yang pastinya akan kami jawab dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.